Baik, di sini ada curhat jamaah. Bismillah, afwan Ustaz, ana bertanya di luar topik kajian. Bagaimana menyikapi istri yang menghina suami dengan bahasa-bahasa kau aja makan dari keringatku. Ana ada usaha yang dibantu istri. Ana sudah 2 tahun menikah, tapi kami selalu berantem. Istri ana selalu membangkang dengan perintah ana. Istri ana kalau lagi berantem selalu cerita sama temannya, walaupun itu bukan mahramnya. Istri ana punya karakter yang sangat keras, karena di keluarga beliau seorang ibulah yang jadi kepala keluarga, bukan ayah beliau. Bahkan ayah beliau sering dihina sama ibunya. Saat ini di rumah tangga ana sangat genting. Ana tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ana bertahan atau meninggalkan istri ana? Mohon nasihatnya Ustaz. Istri ana di saat ana ada suatu kesalahan, pasti istri ana membalas dengan kesalahan yang sama, dengan dalil bahwa setiap apa yang ana tanam itulah yang dituai. Mantap orang Medan memang. Insya Allah bukan orang Medan, bukan orang Medan, tapi tinggal di Medan kayaknya. Mohon berikan ana nasihat bertahan atau meninggalkan istri ana. Ini jawaban harus ke hakim nih. Bertahan atau cerai, ya kan? Ya, mahkamah ya, lebih tepatnya. Baik. Namun paling tidak saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan dengannya saudara kita terhibur dan menjadi semangat kembali. Yang pertama, perkuatkan iman tentang takdir, bahwa segala sesuatu yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi itu telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Lauhul Mahfuz. Dengan keimanan yang seperti ini, seorang akan selalu semangat dan kokoh dalam perjalanan yang menuju Allah. Yang kedua, hendaknya saudara banyak melihat kepada orang yang di luar sana yang ujiannya terhadap rumah tangganya jauh lebih buruk dari Anda. Padahal dia lebih sempurna iman dan dunia daripada saudara, tetapi istrinya jauh lebih buruk daripada istri saudara. Maka dengan itu saudara akan tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat rumah tangga. Nabi bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan janganlah engkau melihat kepada orang yang di atas engkau. Dengan cara demikian engkau tidak akan merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau. Yang ketiga, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena bisa jadi sikap orang terdekat kita yang seperti ini disebabkan dosa kita, dan semua kita pendosa. Dan Nabi bersabda, "Ma tawaddathnani fayafraqa illa bidzanbin ahdatha ahaduhuma." Jika ada 2 orang yang saling cinta mencintai, saling akrab, kemudian berpisah, kemudian ribut, melainkan karena dosa yang mereka lakukan. Cross check. Terkadang kalau kita jujur melihat kenapa anak kita begini, kenapa istri kita begini, rupanya masih banyak dosa yang belum kita taubat darinya. Dosa gibah, dosa hasad, dosa adu domba orang lain, dosa menyebarkan fitnah, dosa maksiat mata, ya, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Solusi berikutnya, perbanyakkan amal saleh. Karena amal saleh itu akan membuat orang beriman lainnya mencintai kita. Allah berfirman di akhir surat Maryam, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan berikan kecintaan untuknya. Jika wanita tersebut salihah, mukminah, Allah masih menginginkan kebaikan untuknya, maka dengan saudara memperbanyak amal saleh, salat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain, dia akan lunak dan akan kembali mencintai. Karena wanita muslimah, seburuk-buruk dia, senakal-nakal dia, di saat dia sedang marah-marah sama suaminya, tiba-tiba suaminya langsung berwudu, salat 2 rakaat duha. Gimana kira-kira? Seorang muslimah, sebejat apapun seseorang,
sekeras apapun, kalau dia di Islam masih mukmin, masih ada hati nurani iman, betul? Di saat dia mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak layak kepada suaminya justru pergi berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, baik itu sholat sunnah mutlaqah ataukah sholat wudu ataukah sholat duha. Di sepertiga akhir malam dia lihat suaminya sholat tahajud, sering baca Al-Quran, mau menyuci di rumah, membersihkan rumah, lunak hatinya dia. Tapi kalau istri yang sudah seperti itu, suami pun di rumah sama, kurang lebih sama dengan dia. Cekcok suaminya justru merokok dalam rumah, ya, di rumah yang ngerokok, sholat tahajud enggak, ya, males kerja, ya, istri semakin jadi. Saya tidak menasihati untuk permasalahan yang seperti ini langsung mengambil tindakan cerai dan cerai. Apalagi kalau sudah punya anak. Perhatikan masalah dan mafsadah. Dan syaitan terkadang memancing yang seperti ini agar dua pasangan suami istri bercerai. Karena apabila mereka bercerai, sedangkan mereka makhluk yang Allah ciptakan syahwat di dalam tubuh mereka, membutuhkan lawan jenis untuk mengeluarkan syahwat tersebut dengan cara yang halal, kata Imam Ibn Qayyim. Tatkala itu tidak ada di depannya, sedangkan pintu-pintu maksiat di depannya terbuka lebar, maka dengan mudah dia akan jatuh ke dalam maksiat. Tetapi kalau memang tiada solusi lain, rumah tangga tidak mungkin sakinah, mawaddah dan rahmat, dia tidak bisa membinanya lagi, justru dia semakin jauh dari Allah, maka kata para ulama, tujuan utama dari pernikahan itu diantaranya adalah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmat. Maka apabila itu tidak ada lagi dan tidak bisa diharapkan lagi, tidak dianjurkan seseorang bertahan walaupun pasangan hidupnya baik dan saleh. Sebagai contoh, dan ini dalilnya, kita semua pernah dengar insya Allah sebuah hadis, seorang wanita datang kepada Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, suamiku, aku tidak mencela agamanya dan aku tidak mencela akhlaknya. Agamanya bagus, sahabat Nabi, akhlaknya pun bagus, tapi aku nggak cinta sama dia karena mukanya. Dan kalau aku bertahan sebagai istrinya, aku khawatir semakin memperbanyak dosaku terhadap dirinya. Apa kata Nabi? Kalau memang demikian, kembalikan maharnya. Artinya Nabi izinkan. Karena untuk apa bertahan kalau cinta dan kasih sayang tidak ada lagi? Bisa jadi dengan berpisah, salah satu masing-masing dari mereka bisa mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmat dengan yang lainnya. Tetapi itu semuanya dipertimbangkan baik maslahat dan mafsadah.